Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Kali ini kita akan membahas konsep, jenis, dan prinsip pemilihan media atau sumber belajar. Sebelum kita membahas mengenai konsep, jenis, dan prinsip pemilihan media atau sumber belajar, kita perlu tahu lebih dahulu mengenai tipe gaya belajar. Kalau kita lihat tipe gaya belajar mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang menyukai belajar sambil mendengarkan musik, ada yang lebih suka dengan suasana tenang, ada yang menyukai belajar dengan berpraktek, ada juga yang menyukai belajar cukup membaca buku. Dengan gaya belajar yang berbeda ini, setiap orang memiliki cara belajar yang efektif dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dosen perlu menyediakan sumber ilmu atau media yang beragam sehingga mahasiswa dapat memilih sumber ilmu atau media yang disukainya dan termotivasi untuk belajar. Ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama yaitu visual. Gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan, lebih mudah mengerti dan memahami dengan melihat sesuatu secara visual. Lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada yang dibacakan. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Lebih mudah mengingat sesuatu dengan mendengar daripada melihat. Senang mendengarkan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar ini mereka senang belajar dengan menggunakan gerakan, lebih mudah mempelajari sesuatu dengan mempraktekkannya, menyenangi belajar dengan metode praktek. Selanjutnya kita akan membahas konsep sumber belajar. Jadi di sini ada sumber belajar dan bahan ajar. Di mana bedanya? Kalau sumber belajar adalah segala sesuatu, bisa orang, bisa tempat, bisa benda, bisa pesan, bisa metode, teknik yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar ada yang bersifat elektronik dan non-elektronik. Yang bersifat non-elektronik, contohnya adalah buku teks cetak, jurnal ilmiah cetak, koran cetak, dosen, pakar, lingkungan alam, museum, dan lainnya. Sedangkan sumber belajar elektronik dalam bentuk video, audio visual, animasi, multimedia, virtual reality, augmented reality, internet, AI, dan lainnya. Kemudian semua media, baik media cetak maupun elektronik yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam upaya mengoptimalkan capaian pembelajaran, ini kita sebut dengan bahan ajar. Contoh bahan ajar adalah buku ajar, modul, buku praktikum, handout, materi presentasi, video pembelajaran, audio pembelajaran, infografis, VR, ya, virtual reality, augmented reality, atau AR, dan lainnya. Bagaimana hubungan bahan ajar dengan sumber belajar? Bahan ajar bersumber dari sumber belajar. Sumber belajar memperkaya bahan ajar. Kualitas bahan ajar dipengaruhi oleh kualitas sumber belajar. Sumber belajar berdasarkan pengembangan sumber belajar dapat dibagi dua. Ada learning sources by design, jadi sumber belajar berdasarkan rancangan sendiri, dan sumber belajar dengan memanfaatkan yang ada, atau learning sources by utilization. Learning sources by design, sumber belajar yang sengaja dibuat untuk keperluan pembelajaran. Contohnya buku paket, buku praktikum, modul, petunjuk praktikum, bahan ajar atau program, slide presentasi, film pendidikan, dan video pembelajaran. Sedangkan learning sources by utilization,
segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan belajar. Contohnya pasar, museum, kebun binatang, masjid, lapangan, terminal, taman, gedung, dan bersejarah, dan lainnya. Jenis sumber belajar juga bisa dilihat berdasarkan format sumber belajar. Jadi ada sumber belajar cetak, kemudian ada sumber belajar non-cetak. Yang sumber belajar cetak contohnya adalah buku, majalah, koran, modul, handouts, buku praktikum, brosur, dan poster. Yang sumber belajar non-cetak contohnya adalah audio, kemudian visual, audio visual. Kemudian berdasarkan sumber belajar yang berbasis manusia, jadi sumber belajar dari dosen, instruktur, tutor, narasumber, dan ahli pakar. Kemudian sumber belajar berbasis lingkungan, jadi alam sekitar bisa sebagai sumber belajar, museum, kebun binatang, dan tempat bersejarah. Prinsip pemilihan sumber belajar yang pertama adalah harus selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, kemudian juga disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, seperti sebagaimana dijelaskan di atas. Ada gaya mahasiswa mungkin yang visual, auditori, dan kinestik, ya. Sehingga kita harus bisa menyediakan sumber belajar atau media belajar yang customize, ya, yang sesuai dengan gaya belajar mahasiswa. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan daripada sumber belajar atau media belajar. Kemudian sumber belajar harus akurat dan mutakhir, dan juga ekonomis, fleksibel, dan bisa interaktif, ya. Kemudian menarik bagi mahasiswa. Selanjutnya, teknik pemilihan sumber belajar yang valid. Yang pertama, yang paling penting adalah apa CP yang ingin dicapai, ya, capaian pembelajarannya untuk mata kuliah yang kita asuh. Kemudian apa saja materi yang diberikan untuk mencapai CP tersebut. Dan kita juga harus mempertimbangkan tadi gaya belajar mahasiswa, kemudian fasilitas pendukung, dan terakhir adalah kemampuan dosen. Karena misalnya kalau media pembelajarannya atau sumber belajarnya menggunakan virtual reality (VR), sementara dosen tidak mampu, ya, mungkin bisa menggunakan VR yang dikembangkan oleh orang lain, ya. Hanya saja barangkali tidak sesuai, ya, sepenuhnya dengan desain pembelajaran kita. Demikian saja, semoga dapat diterapkan dan dikembangkan untuk efektivitas pencapaian pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.